Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau kalian itu menjauhi dosa besar, ya yang namanya manusia nggak bisa lepas dari dosa, pasti ada dosanya. Tapi kalau dia betul-betul menjauhi dosa besar, maka niscaya dosa kecilnya akan dihapuskan dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah mengapa kita hendaknya mengetahui apa saja yang termasuk dosa besar. Mudah-mudahan dengan menjauhi dosa-dosa besar ini, dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah dan Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, yaitu di surga. Ya, fahim tunna. Fahimna. Pintar praktek langsung fahimna. Langsung dicek ini ya. Baik. Fahimna. Nah sekarang ini ada beberapa ciri dosa besar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi SAW, itu ada beberapa ciri atau beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar. Yang pertama, cirinya disebutkan oleh para ulama, adanya hukuman had, hukuman yang diberikan langsung oleh Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan tersebut. Contoh, mencuri. Dalam syariat Islam, hukuman mencuri itu apa hukumnya, ibu-ibu? Potong tangan. Ya, asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Nah, di sini ada hukuman potong tangan. Ya, maka orang yang diancam atau suatu perbuatan yang ada hukumannya seperti ini, itu termasuk dosa besar. Kemudian ciri yang kedua, dia diancam dengan azab neraka. Ya, diancam dengan azab neraka. Seperti orang yang meninggalkan sholat. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog yang terjadi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Jadi penduduk surga ini diberikan kesempatan untuk bertanya kepada penduduk neraka. Mereka bertanya kepada penduduk neraka, masalah kakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka penduduk neraka mengatakan, kami dulu tidak sholat. Mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar karena tidak sholat. Berarti meninggalkan sholat dosa besar. Nah, ini indikasinya. Kalau diancam atau ada ancaman hukuman, ya, dia masuk ke dalam neraka, maka itu termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, salah satu indikasi juga dosa besar itu, ya, diancam dengan laknat. Nah, jadi ada laknat dari Allah ataupun dari Rasulnya. Ya, laknat itu ibu-ibu perlu tahu, laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Diusirnya seseorang dari rahmat Allah. Ya, sehingga kalau kita mendengar Allah melaknat pelaku demikian dan demikian, artinya Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Dia tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Ustaz? Contohnya riba. Riba itu pelakunya, jadi orang yang makan riba, memberi makan riba, kemudian menjadi saksi transaksi riba dan yang mencatat transaksi riba, ini semua terkena laknat. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallah man akila riba wa mulkilahu wa syahidahu wa katibah. Allah melaknat orang yang makan hasil riba, kemudian orang yang memberikan riba, kemudian orang yang menjadi saksi riba, dan juga orang yang menulis transaksi riba tadi, kena semua. Nah ini ketika ada suatu hadis yang mengatakan Allah melaknat, berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kalau tidak dijauhi, maka ya ancamannya adalah adab Allah Subhanahu wa taala yang demikian pedih. Kemudian yang keempat, indikasi suatu perbuatan itu adalah dosa besar disebutkan ya oleh Rasul SAW sebagai dosa besar. Artinya secara jelas beliau menyebutkan
bahwa ini adalah dosa besar. Contohnya, ya, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Kemudian baru beliau menyebutkan asyirku billahi wa uquqil walidain. Asyirku billahi wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Di sini Nabi alaihissalam menyebutkan dengan jelas. Mau nggak kalian aku kabarkan tentang dosa besar? Dosa besar itu diantaranya adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada dua orang tua. Ya, ini ciri yang ke berapa? Keempat. Kemudian yang kelima, ciri dosa besar adalah dinafikan keimanan darinya. Artinya dia teranggap orang yang tidak beriman. Ya, dinafikan atau ditiadakan keimanan dari orang tersebut. Seperti hadis Nabi SAW, ya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika dia berzina teranggap sebagai seorang mukmin. Jadi dinafikan, tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Berarti apa? Dosa besar. Zina merupakan dosa besar. Ya. Kemudian yang keenam, indikasi bahwa dosa tersebut merupakan dosa besar, ya, dia tidak diakui sebagai umat Muhammad SAW. Nabi mengatakan biasanya laisa minna. Laisa minna. Laisa bukanlah, min itu dari. Nah, itu apa, Bu? Kami, ya. Nah, itu kami belum sampai tadi ya, Bu ya. Laisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Nah, kalau misalnya Ibu baca ada hadis laisa minna, bukanlah termasuk dari kami. Misalnya orang yang meratapi kematian. Ya, meratapi kematian. Nah, ini artinya apa? Meratap kematian, seperti orang kalau suaminya meninggal sampai dia meraung-raung, menangis-nangis, gak terima takdir. Nah, itu termasuk dosa besar. Karena Nabi menafikan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan laisa minna, bukanlah termasuk kami, orang yang berbangga-bangga dengan nasabnya. Ya. Kemudian merendahkan nasab orang lain. Nah, ini bukan termasuk golongannya Nabi. Tapi apa? Berbangga-bangga dengan nasab ini termasuk dosa besar. Ya, sombong ya. Nah, inilah beberapa indikasi dosa tersebut adalah dosa besar. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar yang paling pertama disebutkan oleh beliau adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Karena kita sudah sudah bahas ini ya tentang dosa besar syirik kemarin yang secara online ya, Bu ya. Maka kita akan masuk ke dalam dosa besar yang kedua. Di situ yang difotokopikan apa? Membunuh ya. Betul. Ya, membunuh. Kata Imam Az-Zahabi, al-kabiratu tsaniyah qatlun nafs. Dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Ya. Mungkin orang kalau dia membunuh, ya ini jarang terjadi ya. Kalau membunuh, tapi enggak juga ya. Kemarin ibu-ibu baca nggak berita di situ di Sukoharjo? Sekeluarga itu ya dibunuh. Satu keluarga dibunuh. Alhamdulillah. Oleh drivernya sendiri. Ya. Drivernya katanya itu menjual mobil majikannya, kemudian untuk menutupi jejaknya dia bunuh semua majikan dan keluarga-keluarganya semua. Ya, pembunuhan ini marak di sini. Di Indonesia ini marak sekali terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena hukuman terhadap orang yang membunuh itu terlalu ringan. Ya, kalau di negara yang menjalankan syariat Islam itu yang namanya kasus pembunuhan sangat sedikit. Kalau kita hampir tiap hari, apalagi kalau ibu beli koran kelas koran perempatan ya, yang isinya berita kriminalisme, hampir setiap hari terjadi pembunuhan. Ya, karena hukuman kita tidak menganut, negara kita tidak menganut hukum Islam, sehingga pembunuh itu diganjar dengan hukuman yang ringan. Kalau di Arab Saudi membunuh itu dibunuh. Kemarin baru ada 2 orang dihukum pancung karena membunuh pekerja India.
Terjadi dia pada yang dia bunuh. 9 tahun yang lalu ya. Ya, 9 tahun yang lalu ketahuan Ketahuan. oleh polisi, ketahuan dihukum pancung. Sehingga orang nggak berani untuk membunuh. Kalau tidak gampang demi harta, ya, demi harta yang sedikit bunuh-bunuhan. Ya, pembunuhan itu suatu hal yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa pembunuhan itu merupakan dosa besar. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang membunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, itu bisa lihat ada di fotokopian insyaallah. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban adima." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 hukuman yang sangat berat bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Man qatala man yaqtul wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh ya seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang pertama neraka jahanam. Nerakanya neraka jahanam. Kemudian yang kedua khalidan fiha. Dia kekal abadi di dalamnya. Ya. Ini belum saya jelaskan maksud dari kekal abadi di dalamnya. Ini ada 2. Ya. Kalau dia seorang mukmin, kalau ada ancaman kepada seorang mukmin kekal abadi di dalam neraka, maksudnya dia akan disiksa dalam waktu yang sangat lama. Tapi nanti setelah dia menjalani hukumannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min iman, kalau seorang itu dalam hatinya itu ada sebesar dzarrah, ya, biji yang paling kecil keimanan, maka dia akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, selama dia tidak melakukan kekufuran, maka dosa-dosanya nanti akan dihukum, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi hukumannya sangat lama. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi. Allah akan murka kepadanya. Ya, Allah akan murka. Allah pun Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi karena dia telah melakukan pelanggaran yang luar biasa, maka Allah murka padanya. Kemudian yang keempat, wa la'anah. Allah melaknatnya. Apa itu arti Allah melaknat tadi? Diusir atau dijauhkan dari rahmatnya. Ya. Wa'adda lahu 'adzaban adima, dan Allah mengancamnya dengan adab yang sangat pedih. Ya, dalam neraka jahanam bukan dia santai-santai, tapi di adab dengan adab yang sangat pedih. Nauzubillah. Ya. Jadi orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dalam keadaan jiwa seorang mukmin dengan cara yang sengaja. Makanya orang-orang yang pangapunten melakukan aborsi, ya, bayi itu kan tidak berdosa itu. Nah, ini juga sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, kemarin di Jogja juga kalau saya salah, mahasiswi. Ya, kedokteran kan ibu ya. Padahal yang namanya dokter itu tahu bagaimana berharganya jiwa manusia. Oh, dia jadi dokter kok, tugasnya dokter apa? Merawat jiwa manusia. Nah, ini malah dibunuh. Alhamdulillah. Ini bukan perkara yang sepele. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat ke-70. Walladzina, ini sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah ya yang Maha Penyayang. Hamba-hamba yang spesial. Di antara sifat mereka walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyeru kepada yang selain Allah sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallah illa bil haqq. Kemudian sifat yang kedua, mereka tidaklah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya illa bil haqq, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Ini misalnya seseorang ya dia ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan eksekusi misalnya. Karena ada orang-orang yang memang boleh untuk dibunuh. Seperti orang yang murtad. Ya, kata Nabi SAW, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdah thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali
karena salah satu dari 3 penyebab. Yang pertama, at-tayyibuzani, seorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Dalam hukum Islam, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina ini dihukum rajam. Rajam itu ya ini ditanam tubuhnya, kemudian dilempari batu yang tidak besar, tidak kecil, yang sedang sampai dia meninggal dunia. Naudzubillah. Ini hukum Islam untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga nasab agar orang nggak bercampur nasabnya, orang nggak ternoda kehormatannya. Hati-hati. Ini yang pertama, at-tayyibuzani. Kemudian yang kedua, an-nafsu binafsi, jiwa dengan jiwa. Ya, barang siapa yang membunuh, maka dia dibunuh. Kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, artinya murtad dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Nah, kalau misalnya dia diperintahkan oleh pemerintah, kamu tugasnya ini, ya, maka tidak mengkafar. Kemudian wala yaznun, ciri hamba Allah yang disayangi oleh Allah adalah la yaznun, dia tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, maka barang siapa yang melakukan hal demikian, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamah, dilipat gandakan adabnya pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. Wa yakhlud fihi muhana, kemudian dia kekal abadi di dalamnya dalam keadaan yang hina-hina. Illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat, selalu ada pintu taubat. Siapa yang melakukan dosa besar, bahkan dosa yang paling besar, syirik sekalipun, yang para sahabat sebagiannya mereka adalah bertolak kemusyrikan. Tapi begitu mereka masuk Islam, begitu mereka bertobat, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian dari selanjutnya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh jiwa, ya, yang bukan sebagai pembalasan atas pembunuhan, atau dia melakukan kerusakan di tengah muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Makanya orang yang membunuh kemudian dia perbuatannya tersebut ya ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan bagian dosa. Kenapa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tidaklah ada jiwa yang dibunuh di muka bumi ini melainkan anaknya Adam, yaitu Qabil yang membunuh Habil, ya, melainkan anak Adam itu mendapatkan bagian dosa. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan pembunuhan pertama kali. Jadi kalau dia membunuh kemudian pembunuhan itu menginspirasi orang lain, misalnya ada pelaku kejahatan, dia baca koran, ya, ada driver membunuh ketahuan membunuh keluarga majikannya. Nah, ini caranya ben orang ketahuan, ben orang kenangan, jangan terulang. Jadi terinspirasi dia dengan itu, maka dia mendapatkan bagian dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya, ya, karena dosa apa mereka dibunuh? Firman Allah dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Nah, ini apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dulu. Mereka itu banyak membunuh bayi-bayi perempuan. Kenapa? Karena bayi perempuan ini menurut mereka, anak perempuan ini kurang ada manfaatnya. Ya, kalau laki-laki bisa diajak perang, ya, kalau perempuan nggak bisa. Kemudian laki-laki ini bisa meneruskan nasab, ya, kalau perempuan tidak bisa meneruskan nasab. Ya, padahal Nabi SAW sendiri anak beliau kebanyakannya perempuan. Ya. Nah, ini sama dengan orang-orang yang melakukan aborsi. Nanti dia akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bayi-bayi ini wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa? Dia tidak berdosa. Ya, bayi itu dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, keluar dari rahim ibunya tidak memiliki dosa. Nah, ini dibunuh oleh ibunya. Ibu mana yang tega? Makanya kita pesankan sekali kepada anak-anak kita untuk betul-betul menjaga pergaulan. Ya, berilah
penghormatan dirimu dengan cara yang halal. Jangan mau terbujuk, ya, terbujuk tipu daya laki-laki, ya, ya. Apa tipu dayanya? Nanti aku akan tanggung Jawab. Tanggung jawab apa? Dia minta itu saja sudah tidak bertanggung jawab. Maka hati-hati, ya, betul-betul kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama yang perempuan, untuk benar-benar menjaga pergaulannya. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mulai menyampaikan hadis, "Ijtari musab'amu biqat fadzakara qatla nafs allati haramallah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis dari riwayat Bukhari Muslim, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kita diperintahkan untuk menjauhi perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah membunuh jiwa, ya, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian waqad su'ila ayyudzal min a'dzam. Nabi juga ditanya, dosa apa yang paling besar? Kata beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan. Syirik ya berarti. Ya, syirik. Syirik. Bagaimana mungkin dia berdoa kepada yang selain Allah, dia meminta kepada yang selain Allah, dia sujud kepada yang selain Allah, padahal yang mencipta, memberikan dia rezeki hanyalah Allah. Ya, makanya orang yang melakukan kesyirikan ini, dia tidak tahu diri. Yang memberikan dia nikmat adalah Allah, tapi dia beribadah kepada yang selain Allah. Makanya itu, konsep tauhid dalam Islam itu sangat jelas. Kita itu hanya menyembah satu Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang menjaga seluruh alam semesta ini. Ya, makanya saya ketemu orang Barat, orang Texas, dari Houston, ketemu pas umroh, ngobrol waktu subuh, ketika kita menunggu adzan subuh di Masjid Nabawi, saya tanya, kamu kenapa kau masuk Islam? Ya, salah satu penyebab dia masuk Islam, dia seorang Nasrani, dan seorang Nasrani yang taat. Ya, tiap minggu itu dia ikut sekolah minggu. Jadi kalau ibu lihat Houston itu di daerah selatan, ya, Texas itu termasuk orang-orang Amerika yang taat mengumpul di sana. Mereka masuk ke gereja. Kalau yang di New York itu banyak yang ateis, agnostik, yang nggak percaya Tuhan itu banyak. Tapi kalau yang di selatan itu Bible Belt namanya. Mereka banyak orang-orang Kristen yang taat. Dan dia ini bapaknya taat. Kalau saya lihat di Facebooknya itu bapaknya dari gereja. Saya tanya, namanya Michael, kenapa kamu masuk Islam? Dia mengatakan konsep tauhid dalam Islam itu sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Gak bingung kita yang mana Tuhannya. Tuhannya 3 kan bingung. Sampai sekarang kalau ibu-ibu berdialog sama orang-orang Nasrani, tanya bagaimana konsep Trinitas, mereka akan bingung menjelaskan. Gak paham, Tuhan itu sebenarnya 3 apa 1 apa 1 apa 3. Kalau kita jelas 1. Dan yang kita sembah itulah yang memberikan kita rezeki, yang menciptakan alam semesta, ya enggak? Nah, konsep kita itu sangat jelas. Tidak ada Tuhan lain yang disembah. Kalau agama yang lain, ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang merusak. Tuhan yang merusak juga ada. Ya, ada Tuhan yang menjaga angin, ada Tuhan yang menjaga, banyak Tuhannya. Sementara kita cuma 1. Ya. Bahkan Nabi SAW di sini, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Qala tsumma kemudian apa selanjutnya wahai Rasul? Antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut nanti dia makan bersamamu. Jadi salah satu sebab orang-orang Arab Jahiliyah dulu membunuh anak-anaknya karena khawatir anak-anaknya tadi tidak bisa diberi makan. Ya, tidak bisa diberi makan. Dia nggak bisa ngasih makannya. Padahal yang ngasih makan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah, bukan kita. Ya. Kemudian kira sumai. Kemudian apa setelah itu wahai Nabi? Qala antuzani halilata jarik. Engkau menzinahi istri tetanggamu. Nah, kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan termasuk dosa besar yang paling besar adalah engkau menzinahi istri tetanggamu, karena harusnya tetangga itu dijaga kehormatannya.
ini malah digodai, ini malah diajak selingkuh. Sehingga apa? Dosa besar yang semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasalam idza taqal musliman. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua orang yang saling bertempur, saling ingin bunuh, kemudian yang mati cuma satu. Siapa yang masuk neraka? Apakah yang membunuh? Dua-duanya. Dua-duanya ternyata ibu. Karena Nabi SAW, idza taqal muslimani bisayfihima wal qatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim, dia saling membunuh, ya, sudah siap dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita. Nah, kok yang terbunuh kok masuk neraka? Kan dia dibunuh, dia kan dizolimi. Ternyata apa? Kata para sahabat juga sama. Mereka juga bingung juga. Kenapa kok yang terbunuh ikut masuk neraka? Ya Rasulullah, ada lil qatil, apa balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh memang pantas masuk neraka. Bagaimana yang terbunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia begitu bersemangat, ya, punya niat yang demikian kuat untuk membunuh temannya. Jadi dua-duanya masuk neraka. Jadi jangan berpikiran yang membunuh saja. Ya, yang terbunuh juga kalau dia juga sama-sama menghunuskan pedang, menghunuskan alat untuk membunuh, maka dia pun terancam masuk neraka. Faitunna. Ya. Ini banyak dalilnya. Kemudian kata beliau, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi man lam yatanadda bidamin haram. Ya, seseorang itu akan senantiasa mendapatkan kelapangan dalam agamanya selama tangannya tidak berlumuran darah yang diharamkan. Artinya dia benar-benar menjaga kehormatan orang. Jangan sampai menzalimi orang lain atau bahkan sampai membunuh orang lain. Maka ya, dia akan mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahwa membunuh orang lain atau membunuh sama muslim ini merupakan karakternya orang-orang jahiliyah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelahku, di mana kalian saling membunuh. Ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din itu saling memenggal kepala, artinya saling berbunuh-bunuhan. Ini menunjukkan bahwa saling membunuh itu adalah kebiasaan jahiliyah. Ya, perang suku ini biasa di kalangan orang-orang jahiliyah. Maka orang yang suka seperti apa nih anak-anak di kota-kota besar, tawuran. Ini lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Oh, itu lebih jahiliyah ya tawuran ya? Apa Bu? Lebih jahiliyah tawuran. Lah iya, soalnya kan kalau orang dulu yang dia bela adalah kehormatan kaumnya. Kalau sekarang yang dibela apa? Kehormatan klub sepak bola. Persib, Persija. Ya, ternyata ini bukan hanya di Indonesia. Kemarin itu di Prancis kerusuhan. Ya. Paris Saint-Germain lawan Bayern Munchen kalah. Rusuh Paris Bu, dibakar. Kebakaran di mana-mana. Ternyata orang Indonesia nggak tahu nih yang niru siapa ini ya. Ternyata biasa. Maka ini lebih jahiliyah lagi. Kenapa? Karena yang dibela suatu hal yang tidak berharga. Kalau orang Arab dulu yang dia bela adalah kehormatan sukunya. Kehormatan sukunya. Kalau sekarang kehormatan klub sepak bola. Idolanya. Kemudian kata beliau, Nabi SAW mengatakan, laqatlu mu'min a'zam indallahi min zawali dunya. Terbunuhnya seorang mukmin ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia. Nah, makanya jangan bermudah-mudahan ya, seperti mohon maaf ini sebagai koreksi juga bagi kita. Ketika ada demonstrasi, ini jangan jadi orang yang ikut memanas-manasi. Ya, kemudian terjadi pertempuran atau terjadi kontak antara aparat dengan pendemo, kemudian ada yang terbunuh. Ini bukan suatu perkara yang remeh. Kata Nabi SAW, terbunuhnya seorang mukmin ini lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Dunia ini hilang, itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin. Walaupun satu orang, jangan pernah menganggap remeh ya orang-orang yang terbunuh. Makanya, pakai ini wae. Ya, jangan mudah-mudah. Seperti orang yang mencuri. Sekarang kan orang mencuri, kadang-kadang mencuri nggak seberapa yang dia curi. Ya, dan mungkin juga dia mencuri
belakangnya. Kalau orang demikian mudah, ya diikat di tiang listrik kemudian dipukuli sampai mati. Iya. Ya, hati-hati. Ini kalau dia tidak berhak untuk membunuh, pertama dia bukan aparat hukum, ya bukan yang berwenang. Jadi dia tidak punya hak untuk membunuh orang. Maka yang demikian lebih besar daripada hilangnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ini sama. Ya, seseorang akan senantiasa mendapatkan kelapangan dalam agama ini selama tangannya tidak berlumuran darah yang diharamkan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, awwalul ma yuqda bainan nas bid-dima. Perkara yang pertama diputuskan di antara manusia adalah perkara darah. Ya, baru perkara-perkara lainnya. Kalau perkara darah ini nggak beres, maka perkara lainnya lebih nggak beres lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akbarul kabair asyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa dosa besar yang terbesar yang pertama adalah menyekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa, lalu durhaka kepada orang tua. Nanti kita akan bahas tentang durhaka kepada orang tua. Ya, ini juga perlu ibu-ibu punya ilmu. Ya, sehingga nanti sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak zaman sekarang ini terkadang mereka kurang hormatnya kepada orang tua. Beda jauh dengan kita dulu. Kita dulu sama orang tua itu luar biasa respeknya. Ya, anak-anak sekarang sama orang tua ya, biasa. Karena mungkin pengaruh sinetron. Ya, kalau pas hari ibu nanti selfie. Ya. Selamat hari ibu. Lalu begitu disuruh sama ibunya, nanti nampak sibuk lagi TikTok. Padahal apa? Perintah orang tua atau ridho orang tua, ridho Allah itu tergantung dengan ridho orang tua. Nanti kita akan bahas dulu. Kemudian innallaha aba ala man qatala mu'minan. Allah akan mengabaikan orang-orang yang membunuh seorang mukmin. Artinya dia akan dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min nafsin tuqtal zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal yakiflun min damiha li'annahu awwalul man sanna al-qatl. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, barang siapa yang membunuh jiwa, ya tidaklah jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan ada sahamnya anaknya Adam, ya dalam darah tersebut, karena dialah yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Jadi kalau seseorang melakukan pembunuhan, lalu pembunuhannya tersebut menginspirasi orang untuk melakukan tindakan kejahatan yang sama, dia mendapatkan bagian dosa. Nah, kemudian bagaimana Ustaz dengan membunuh orang-orang yang non-muslim? Oh, ya. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan kita. Ya. Ya, kalau tadi kan hadis-hadisnya berbicara tentang orang yang muslim. Bagaimana kalau membunuh orang yang non-muslim? Ternyata tidak boleh juga. Itu juga dosa besar. Membunuh orang muslim yang tidak bersalah. Karena Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujad min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang muslim yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mendapati baunya surga. Padahal baunya surga itu sudah didapatkan ya dalam sejarah 40 tahun perjalanan. Artinya dari jauh saja surga itu sudah tercium aromanya. Ini orang tidak mendapatkan baunya surga, aromanya surga. Artinya dia dijauhkan dari surga. Ini menunjukkan keadilan Islam. Islam itu tidak mengajarkan kita berbuat zalim kepada orang-orang non-muslim. Selama mereka tidak menjahati kita, maka wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, ini prinsip yang hendaknya kita ketahui. Yang akhlak baik itu bukan hanya kepada sesama muslim. Bahkan betapa banyak orang yang masuk Islam karena akhlak yang baik. Contohnya siapa Bu yang masuk Islam karena akhlak yang baik? Belum bisa kasih contoh nggak? Ada nggak komunitas atau masyarakat yang masuk Islam karena akhlak? Contohnya adalah orang-orang Indonesia, ibu-ibu. Kita ini, leluhur-leluhur kita dulu masuk Islam karena akhlak yang baik dari para pedagang Arab yang datang ke negeri kita. Gak ada pasukan yang datang ke Indonesia untuk mengislamkan masyarakat Indonesia. Ada nggak ibu? Gak ada. Ada nggak orang Arab bawa pasukan beribu-ribu untuk mengislamkan kita? Gak ada. Siapa yang mengislamkan orang-orang di Nusantara? Para pedagang. Akhlaknya baik, jujur. Ya,
sehingga menimbulkan simpati di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka pun berduyun-duyun masuk Islam. Makanya keislaman kita di Indonesia ini spesial, karena masuk Islamnya karena akhlak. Ya, maka tidak boleh seorang kemudian karena ada orang kafir kemudian dia menzalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, alaman qatala nafsan muahidatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi wa qad akhfara dhimmatallahi wa la yura raihatal jannah wa inna riha lam yujad, ya, wa inna riha la yujadu min masirati arba'ina kharifan. Barang siapa yang membunuh jiwa, ya, non muslim, orang-orang non muslim yang terikat perjanjian, maka dia yang telah diberikan jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka dia telah menghapus jaminan Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga itu didapati dari jarak 40 masa, sama dengan hadis yang tadi. Kemudian bagaimana Ustaz kalau dia tidak membunuh tapi ikut membantu, ya, misalnya memotivasi atau memfasilitasi atau membiayai, maka ini sama juga, dia mendapatkan bagian dosanya. Alat-alatnya gitu ya. Kata Nabi SAW, man a'ana ala qatli mu'min bisyatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina ainaihi aisyun min rahmatillah. Barang siapa yang memberikan bantuan untuk membunuh seorang mukmin walaupun itu dengan separuh kalimat. Kalau bunuhnya itu jangan di rumahnya, nanti ketahuan. Ya, bunuhnya nanti aja pas di jalan dipepet kewaye. Misalnya, ya, walaupun hanya separuh kalimat, hanya ide saja misalnya, ya, maka ditulis baginya termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi jangan kita membantu pembunuhan sama sekali, ya, ini biasanya dengan status Pak anyway. Orang suka memprovokasi Pak anyway, atau ketika demo, ayo maju jangan takut. Ya, rata-rata provokator itu dia biasanya nggak di lapangan dia. Ya, cuma di apa? Di tempat yang jauh. Nah, kalau sudah ada kerusuhan, kalau dia lapangan, kalau sudah ada kerusuhan kabur dia. Ya, seperti di berbagai negeri, ya. Mungkin ibu tahu ya kabar di negeri Timur Tengah, di Suriah, di Yaman. Nah, itu provokatornya tinggal di tempat-tempat yang nyaman, main sama anak-anaknya, ya, main sama cucu-cucunya. Padahal hasil provokasi dia rusak satu negeri. Provokatornya enak-enak saja. Dan di mana-mana seperti itu. Habis kerusuhan, habis rusak, ya, dia damai-damai aja. Ya, nanti dia damai sama musuhnya. Padahal sudah banyak darah yang tertumpah. Maka kita harus cerdas, jangan mau diprovokasi. Nah, barang siapa yang ikut memprovokasi, walaupun itu hanya separuh kalimat saja, Pak Teni wae, ya, maka dia sudah mendapatkan dosa. Ya, termasuk orang-orang yang diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullu dzambin, terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu dzambin asallahu an yaghfira illa rajulun yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa, ya, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, kecuali orang yang mati di dalam kekufuran. Pasti orang yang mati dalam kekufuran, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Mati dalam kekufuran, mati dalam kesyirikan, ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Awir rajulu yaqtul mu'minan muta'ammidan, atau orang yang sengaja membunuh seorang mukmin. Ya, tadi sudah kita jelaskan maknanya, ya, bisa maknanya adalah bahwa dia dihukum dalam waktu yang sangat lama. Atau makna yang kedua, ya, bisa jadi dia pun dihukum selama-lamanya, tidak dikeluarkan dari api neraka kalau dia menganggap bahwa perbuatannya itu halal. Boleh kok membunuh, misalnya dia katakan halal, maka yang demikian menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini juga termasuk kekufuran. Ya. Inilah ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan kepada kita tentang besarnya dosa pembunuhan dan juga ikut serta dalam proses pembunuhan walaupun itu hanya setengah kalimat saja. Maka hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan membunuh jiwa yang tidak berdosa. Baik, kita cuma sampai di sini. Insya Allah pembahasan kita yang besok lebih menarik lagi nih. Kalau nanti diberi kesempatan, ya pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sihir, termasuk ke dalamnya guna-guna, ya. Guna-guna istri muda. Siapa yang mau istri muda nih Tat? Ayo ketawa. Muda-muda semua ini Tat. Nah itu nanti kita akan bahas bahwa sihir ini juga termasuk dosa besar dan juga termasuk kekufuran. Orang yang melakukan praktek sihir, ya dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini akan kita bahas bismillah kalau kesempatan, ya di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup ya Ibu. Nah kalau ada yang ingin bertanya, ada sesi tanya jawab nggak Bu? Ada. Silakan Bu. Silakan.